من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, para mahasiswa, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita Kitabut Tauhid dengan syarahnya Fadilatu Asy-Syaikh Shalih Ibni Abdullah Ibni Hamadin Al-Utsaimin hafizahullahu taala, dan kita sampai pada bab yang ketiga, dan kita akan masuk pada syarah al-muallif terhadap adillah bab yang ketiga, yaitu tentang barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Ketika kita membaca bab seperti ini, maka hendaknya kita tumbuhkan dalam diri kita bahwa kita haus terhadap surga Allah, kita haus terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala, dan takut akan hisab yang sulit di akhirat. Semoga Allah memberikan dengan rahmatnya surganya tanpa hisab kepada kita semua. Taib, man qari'una? Khair. Fadhal. Dzakar al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih wafaqahullah wa dzakara al-musannif rahimahullah li tahqiqi maqsud at-tarjamati thalathata adillatin. Fad-dalil al-awwal qauluhu ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan al-ayata wa dilalatuhu ala maqsud at-tarjamati min wajhain. Ahaduhuma fi dzikri awsaf Ibrahim ad-dallata ala ad-dallati ala tahqiqi tauhid ala tahqiqi tauhid. Jaid. Al-akharu wal akharu fi dzikri jazaihi bi qoulihi ta'ala wa innahu fil akhirati laminas salihin. Qala az-zajjaju as-salihu fil akhirah al-faiz wa ghayatul fawz fiha dukhulul jannati bi ghairi hisabin wala adabin wa dhafaru bi ladzatiha wa alaha an-nadharu ila wajhillahi al-karim. Razaqanallahu wa iyyakum dzalik. Fadilatu hadzal ayat hadhil ayati fadilatu hadhil ayat ala tarjamati murakkabatun min al-amri al-awwali fi dzikri sifati ma'a dzikri jazai ba'daha bi ayatain. Taib. Dzakara al-musannif rahimahullahu taala li tahqiqi maqsudi tarjamati thalathata adillatin. Penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan bab ini, yaitu bab barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya akan masuk surga tanpa hisab. Untuk menjelaskan bab ini, al-muallif menyebutkan 3 dalil. Dalil yang pertama, ada firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat. Apa maksud umat di sini? Suri tauladan dalam kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah suri tauladan yang baik, atau suri tauladan dalam kebaikan. Qanitan lillah, beliau seorang yang qanitan lillah. Hanifan, cenderung kepada tauhid, jauh dari kesyirikan, cenderung kepada agama yang benar, jauh dari agama yang batil. Lillah walam yakum minal musyrikin. Sekali-kali Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrikin.
Kata Asy-Syarih, dalil yang menunjukkan maksud bab ini, dari ayat tadi adalah dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, pendalilan yang pertama adalah fi dzikri awsafi Ibrahim ad-dalati ala tahqiqihi tauhidah, yang mana Allah menyebutkan sifat-sifat Nabi Ibrahim yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim seorang yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya, seorang yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya. Coba antum perhatikan pada ayat tadi, Allah menyebutkan beberapa sifat Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah, antum catat, yang pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim al-qudwah fil khair. Sifat Nabi Ibrahim pada ayat tadi adalah yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim adalah qudwatun fil khair, suri tauladan dalam kebaikan. Dan seorang tidak akan dikatakan qudwah fil khair kecuali apabila akidahnya benar, apabila ibadahnya benar, dan apabila akhlaknya baik. Berarti Nabi Ibrahim, karena beliau qudwah fil khair, berarti akidahnya lurus dan benar, ibadahnya benar, dan akhlaknya juga benar, punya akhlaknya mulia. Diambil dari mana makna ini, sifat ini? Inna Ibrahim kana ummatan. Sifat yang kedua yaitu ad-dawam was-sabat ala ta'ah. Ad-dawam was-sabatu ala ta'ah, artinya bahwa Nabi Ibrahim konsisten dan istiqomah dalam ketaatan. Apa yang kedua tadi? Ad-dawam was-sabat ala ta'ah, bahwa Nabi Ibrahim di antara sifatnya adalah konsisten dan istiqomah dalam ketaatan. Diambil dari mana sifat ini? Dari qanitan, karena di antara mana al-qunut adalah ad-dawam was-sabat ala ta'ah. Kemudian sifat yang ketiga, di antara sifat Nabi Ibrahim adalah tulul qiyam fis shalah. Di antara makna qunut adalah tulul qiyam fis shalah, yaitu kuat dalam menjalankan ibadah salat, panjang dalam menegakkan ibadah salat. Wa qumu lillahi qanitin. Diambil dari mana sifat yang ketiga ini? Dari qanitan. Berarti sifat yang ketiga Nabi Ibrahim adalah tulul qiyam fis shalah. Kemudian sifat yang keempat, di antara sifat-sifat Nabi Ibrahim adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Karena di antara mana al-qunut adalah al-ikhlas. Wa qumu lillahi qanitin ay mukhlisin. Berarti qanitan lillah berarti mukhlisan lillah. Ibrahim ada seorang yang ikhlas kepada Allah. Sifat keberapa tadi? Keempat. Sifat yang kelima yaitu al-khusyu'. Al-khusyu' wa qumu lillahi qanitin, di antara mana adalah khashi'in. Berarti karena Ibrahim kana ummatan
qanitan lillah berarti artinya khasyian lillah. Kemudian makna yang keberapa? Keenam adalah sifat yang keenam adalah al-iqbal 'ala Allah wa talabul khairi minhu. Al-iqbal 'ala Allah wa talabul khairi minhu, yaitu menghadap Allah, cenderung kepada Allah, cenderung kepada tauhid, dan mengharap meminta kebaikan dari Allah. Ini diantara makna hanifan lillah. Hanifa diambil dari apa? Hanifa. Berarti Ibrahim seorang mukbil ilallah wa talibul khairi minallah. Ibrahim senantiasa menghadap kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan senantiasa minta kebaikan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, Ibrahim adalah seorang yang muwahhid al-ba'id anisyirki. Muwahhid al-ba'id anisyirki, dan ini adalah akar dan pondasinya. Seorang yang bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Ini bisa diambil dari hanifan walam yakum minal musyrikin. Karena di antara mana hanifan adalah al-mail ila tauhid. Walam yakum minal musyrikin ini penguat. Dan sekali-kali Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menyebutkan sifat-sifat orang mulia di dalam kitab sucinya, dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, tujuannya apa? Supaya kita berkuduah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita menjadi seorang yang bisa jadikan kuduah, memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, agar kita bisa menjadi seorang yang sabat wal mudawamah ala ta'ah, konsisten, istiqamah dalam ketaatan. Begitu pula seterusnya dari sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Nabi Ibrahim memiliki sifat demikian, maka otomatis Ibrahim adalah sudah merealisasikan tauhid, sudah mewujudkan tauhid dengan sebenarnya. Kemudian kata beliau, wal akharu, yang kedua, fi dzikri jazai, sisi pendalilan yang kedua dari ayat tadi adalah yang mana Allah menyebutkan balasan bagi Ibrahim alaihissalam. Fi dzikri jazai, fi qauli ta'ala ba'du, yaitu setelahnya, wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan sesungguhnya dia di akhirat sungguh termasuk orang-orang soleh. Di sini disebutkan ada as-soleh fil akhirah, berarti ada juga as-soleh di dunia. Kalau as-soleh di dunia artinya, as-soleh di dunia artinya al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadih. Seorang yang soleh di dunia artinya adalah seorang yang menunaikan hak Allah, menjalankan hak Allah, dan menjalankan hak para hambanya. Itulah orang soleh. Dan kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang soleh. Berarti kita diperintahkan menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diperintahkan menunaikan hak para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah berkaitan hablum minallah, kalau hak para hamba berkaitan dengan hablum minan nas. Dan itulah salah satu sisi keindahan agama Islam, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah soleh ketika manusia berada di dunia. Tapi kalau seorang soleh di akhirat, kata Asy'ari,
qala az-Zajjaju as-salihu fil akhirati al-faizu. Adapun arti soleh di akhirat artinya adalah faizu. Apa arti al-faizu? Seorang yang beruntung. Berarti Ibrahim alaihissalam di akhirat sungguh termasuk orang-orang yang beruntung. Maka ada kaitannya antara as-shalah fid dunya dengan as-shalah fil akhirah. Karena tidak mungkin Ibrahim alaihissalam mendapatkan as-shalah fil akhirah, yaitu dalam arti al-fauz keberuntungan, kecuali apabila saat di dunia Nabi Ibrahim telah mewujudkan as-shalah di dunia dengan mewujudkan tauhidnya, menunaikan hak Allah, menunaikan hak para hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatul fauzi fiha, dan puncak daripada keberuntungan di akhirat, setinggi-tinggi keberuntungan di akhirat adalah dukhulul jannati bi ghairi hisabin wala azab, yaitu seorang tatkala masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini adalah ghayatu fauzi fiha. Dan Ibrahim alaihissalam adalah termasuk orang yang paling masuk pada ayat ini. Wadzafaru biladzatiha, dan memperoleh kelezatan akhirat surga dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Mala ainun ra'at wala udun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Semua yang kita lihat sifat-sifatnya atau nama-namanya dalam Al-Quran itu hanya sebatas nama, tapi hakikatnya tidak akan sama antara kenikmatan akhirat dan kenikmatan dunia. Wa a'laha, dan kelezatan nikmat akhirat yang paling tinggi adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, yaitu memandang wajah Allah yang mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan balasan ahli surga, lilladzina amanul husna wa ziyadah, bagi orang beriman adalah surga dan ziyadah, tambahan. Ditafsirkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, az-ziyadah artinya adalah an-nadharu ila wajhillah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang mana pada saat itu berseri-seri memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak daripada kesuksesan seorang di akhirat adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab, dan yang paling tinggi dari kenikmatan surga adalah an-nadharu ila wajhillah. Oleh karena itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah berikan kepada kita al-jannata wa ma qarraba ila min qaulin aw amal, dan semoga Allah berikan kepada kita an-nadharu ila wajhi al-karim. Razaqanallahu wa iyyakum dzalika. Kata beliau, semoga Allah memberikan kepada kita, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita dan kepada kalian semua untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita amini Allahumma amin, dan amin itu doa setelah doa. Amin adalah ungkapan doa setelah doa. Kemudian kata beliau, fadilalatu hadil ayah ala tarjamati murakkabatun minal amril awal fi dzikri sifat ma'a dzikril jaza ba'da bi ayatain. Yang menunjukkan, yaitu dalil yang menunjukkan
akan maksud bab ini itu terdiri dari dua sisi. Yang pertama adalah minal amril awal, yaitu menyebutkan sifat-sifat Nabi Ibrahim tadi, ma'dzikril jaza, dan kemudian disebutkan balasan. Karena memiliki sifat-sifat mulia, makanya diberikan kemuliaan. Dan itu Allah sebutkan 2 ayat setelah itu. Makanya Allah lanjutkan pada firman-Nya, syakiral li an ummi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Kemudian wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan dia di dunia kebaikan, wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan sungguh dia di akhirat termasuk orang-orang soleh. Maka ada as-soleh di dunia, ada as-soleh fil akhirah, dan untuk mendapatkan as-soleh fil akhirah dibutuhkan untuk as-soleh di dunia dengan menunaikan hak Allah, menunaikan hak para hambanya dengan menunaikan tauhid dengan sebenarnya. Wa dalilul tsani, wa dalilul tsani qauluhu ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati fi madhil mu'minina bihadza ma qali ba'daha ulaika yus'aluna fil khairati wa hum laha sabiqun fal musa'u fil khairati sabiqun fil ma'alati al-hal itu sekarang, al-ma'al adalah akhir, al-ma'al. Maka seperti hadis Jibril itu dibagi 2, al-matlub minal a'mal berupa iman, Islam dan ihsan agar kita amalkan. Yang kedua yaitu tentang al-ma'al, tentang akhir tanda-tanda kiamat kemudian seterusnya. Nah, wa a'dhamu sabqi fil ma'ali dukhulul jannati bi ghairi hisabin wala adabin wa haqqul muwahhidina bis sabqi fi hum muhaqqiquna lit tauhid. Tayyib, ahsan. Qala al-muallif qala syarihu wafaqahu Allah taala wa dalilu tsani. Dan dalil yang kedua yang menjelaskan tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab, firman Allah dalam surat Al-Mu'minun. Allah sebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Di antaranya walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Berarti sifat orang yang beriman yang paling mendasar adalah tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dilalatu al-maqsudi tarjamah, dan dalil yang menunjukkan akan maksud bab ini fi madhil mu'minina bihadza, yaitu dalam memberikan pujian dengan sifat ini. Artinya apa? Untuk Allah memuji orang yang beriman dengan sifat-sifat yang banyak. Di antaranya apa? Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Berarti untuk merealisasikan tauhid adalah dengan menjauhi kesyirikan, dan itu yang paling mendasar. Ma'qauli ba'daha, di samping sifat-sifat orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun, kemudian paling inti adalah meninggalkan kesyirikan. Allah menyebutkan ulaika yusari'una fil khairat. Di antara sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang dinamakan merealisasikan tauhid adalah ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bergegas terdepan dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka terdepan dalam kebaikan. Mereka orang-orang yang bergegas segera dalam kebaikan, dan mereka adalah orang terdepan dalam kebaikan. Berarti salah satu ciri
orang-orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, di samping tidak berbuat syirik dan sifat yang lainnya adalah agar bersegera dalam menjalankan kebaikan, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal musari'u fil khairat sabiqun fil ma'alat. Kata beliau, orang yang segera dalam kebaikan maka dia terdahulu nanti di akhirat. Artinya sebagaimana di dunia dia terdepan dalam kebaikan, maka nanti di akhirat juga terdepan dalam surga. Yang didahulukan mereka, yang diutamakan. Wal musari'u fil khairat sabiqum fil ma'alat. Disebabkan pengaruh dunia ketika di dunia. Maka disebutkan tentang sifat orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini supaya memberikan motivasi kepada kita orang yang beriman, yaitu agar kita menjalankan amal-amal ibadah-ibadah yang mengantarkan masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab. Sabiqum fil ma'alat wa a'dhamu sabqi fil ma'ali dukhul jannati bi ghairi hisabin wala adab. Dan seagung-agung orang yang terdepan di akhirat nanti, wa a'dhamu sabqi fil ma'al, terseagung-agung balasan yang diutamakan atau terdepan di akhirat nanti, dukhul jannati bi ghairi hisabin wala adab, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apakah ada balasan yang lebih diutamakan melebihi balasan masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab? Karena manusia ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab. Ada orang yang kedua saat di akhirat dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Tapi ada orang yang dihisab dengan hisab yang sulit, ghairu yasir, yaitu hisab yang sulit, tidak mudah, artinya sulit. Wa haqqul muwahhidina bisabqi fi humul muhaqqiqun lit tauhid. Dan ahli tauhid yang paling berhak untuk terdepan dalam mendapatkan balasan tadi adalah mereka yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya, yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya. Maka ini menunjukkan pentingnya kita belajar tauhid. Tapi tauhid tidak sekedar pohon, tapi membutuhkan tuntutan daripada tauhid. Makanya bab yang ketiga ini lebih spesialis dibanding bab yang kedua. Kalau kedua bab keutamaan tauhid dan penghapusan terhadap dosa-dosa. Tapi bab yang ketiga, siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Kemudian dalil tsalits. Wa dalil tsalits hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa haditsun muttafaqun alaih wa dilalatuhu ala maqsud at-tarjamah fi qouli sallallahu alaihi wasallam wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin wa wasarihun fi ma tarjama bihi al-musannifu wa dallu ala tahqiqihim at-tauhidah. Namanya ini masdar ya'malu amal al-fi'li ala tahqiqihi at-tauhidah, tahqiqim at-tauhidah. Namanya masdar ya'mal amala al-fi'l. As-sifatu as-sifatul lati dzukiru biha fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Baik, dalil yang ketiga yang menunjukkan bab yang kita bahas, yaitu siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Sudah kita bahas mana daripada muttafaqun alaih. Dan dalil menunjukkan bab ini, dalil hadis yang menunjukkan bab ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum
sab'una alfan. Ketika menyebutkan umat Nabi yang banyak, bersama mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung. Wa huwa sharihun fi ma tarjama bihil musannifu, dan ini jelas menunjukkan bab yang diletakkan oleh muallif, karena di antara makna terjemah adalah bab. Kalau ya bab yang pertama bisa dikatakan judul, tapi kalau masuk perincian bab mengartinya adalah bab. Maka hadis ini jelas menunjukkan bab yang diletakkan oleh muallif atau musannif. Wadalu ala tahqiq tauhid, yang menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang yang jumlahnya 70.000 akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Mereka benar-benar telah mewujudkan tauhid dengan sebenarnya. Wasifat alladzi dzukiru biha, adapun sifat-sifat yang disebutkan tentang sifat mereka adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun, mereka tidak meminta untuk diruqyah, tidak minta untuk diruqyah. Beda seorang meruqyah dirinya sendiri, beda dengan orang yang meruqyahnya atau didatangkan kepadanya untuk meruqyahnya dengan adanya permintaan dari dia. Kalau ada permintaan dari dia berarti ada unsur ketergantungan kepada makhluk Allah. Walaupun ini tidak sampai haram, tidak, maksimal hukumnya adalah makruh. Humul ladzina la yastarqun. Kemudian wala yaktawun, pensara lebih cenderung mengartikan wala yaktawun, tidak meminta untuk diobati kai, tidak minta. Walaupun ada hadis yang sepertinya lebih umum, asyifa'u fi thalathin syurbatu asalin wa syartatu mihjamin wal kayyu binar wa inni annahu mati an kayyi binar, aku larang umatku daripada kai dengan api. Ini juga hukumnya makruh. Kalau al-mu'allim membawa kepada tolak, meminta untuk dikai, yaitu besi ditaruh ke api panas, taruh di organ yang sakit, dan salah satu pengobatan. Tapi dalam adab dikatakan apa? Akhiru dawa al-kai, menunjukkan ini memang kadang manfaat, tapi terkadang kalau tidak sembuh apa? Membahayakan. Artinya kalau sudah buntu semua sudah dikai saja. Walayak tahun, kalau diartikan walayak tahun itu layatul bunal kai, dan pensar lebih cenderung kepada makna itu, berarti tidak minta untuk dikai. Ini hukumnya juga tidak sampai haram, maksimal hukumnya makruh. Dan pada hadis tadi saya sebutkan, larangan di situ adalah nahyul karohah, larangannya menunjukkan hukum makruh, tidak sampai kepada hukum yang haram. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatayur. Tatayur itu merasa sial dengan sesuatu. Kalau orang-orang Arab dahulu bertatayur dengan burung, seperti burung di atas rumah, nanti dianggap nanti akan ada ini dan itu. Tapi ini tidak hanya berkaitan burung, termasuk hewan, bertatayur dengan hewan. Seperti keyakinan sebagian orang, kalau Anda mau pergi lihat hewan ini, balik, tatayur. Atau bertatayur dengan manusia. Kalau Anda melihat orang yang wajah seperti ini, balik, tatayur. Atau dengan nomor 13 atau nomor yang lainnya. Dalam dunia olahraga ada nomor yang diloncati. Takut dengan nomor ini, kalau pakai nomor ini kalah terus dalam dunia olahraga, tatayur. Di hotel juga gitu, ada nomor yang langsung loncat. Kalau Anda lihat di hotel kok nomornya urut
sampai 15 kok urut, berarti ini tidak takut dengan tatayur. Tapi kebanyakan demikian. Ada tatayur, ada. Itu banyak yang terjadi. Kecuali seorang yang memang lugu ala fitratihi, atau seorang yang mengenal agama sehingga tidak bertatayur demikian, ya. Atau bulan Suro Muharram atau bulan Selo, kata orang Jawa. Selo itu Dzulqa'dah. Dan Dzulqa'dah termasuk bulan mulia dalam Islam. Sampai diartikan Selo, diartikan seselan Allah itu artinya jelek, ditafsir-tafsirkan untuk menguatkan pendapatnya yang salah. Namanya tatayur. Nah, sifat orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, wala tatayyarun. Dan ini hukumnya haram. Ini hukumnya apa? Haram tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini intinya. Berarti hadis ini paling jelas dalam menjelaskan makna bab. Siapa yang menunaikan tauhid dengan sebenarnya akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab. Berarti tauhidnya membuahkan untuk meninggalkan yang haram plus meninggalkan yang makruh. Otomatis tauhidnya membuahkan menjalankan yang wajib plus yang sunnah. Nanti akan kita bahas pada kandungan bab insyaallah tentang maratibu at-tauhid. Maratibu at-tauhid. Baik, kita berhenti sampai di sini. Insyaallah kita sambung pertemuan akan datang tentang masailu al-bab. Insyaallah kita jawab pertanyaan yang lalu. Mastata'tu ila dzalika sabila. Ini banyak sekali. Enggak tahu dari mana mulainya ini. Baik. Cukup ya, jangan nambah lagi. Ini banyak ini. Repot nyimpennya kalau banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum wa antum kadzalik. Bukankah ilmu itu menjadikan seorang lebih taat dan patut? Bagaimana caranya menambahkan rasa cinta terhadap ilmu? Tolong nasihatnya. Bukankah ilmu itu menjadikan seorang lebih taat dan patut? Iya. Seorang tidak akan bisa taat, tidak akan bisa patut, tidak akan menjadi seorang bertauhid, tidak akan menjadi seorang yang ahli ibadah yang benar maksudnya, dan amal soleh yang benar kecuali dasarnya ilmu. Makanya al ilmu aslu kulli khair. Ibnu Qayyim mengatakan aslu kulli khair al ilmu wal adlu, wa aslu kulli syar al jahlu wa dzulmu. Pondasi segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan, dan pondasi segala keburukan adalah kejahilan dan kezaliman. Dan akan menjadi baik tatkala berkumpul antara ilmu dan keadilan. Tapi tetap pondasi keadilan adalah ilmu. Tapi sangat bahaya ketika terkumpul al-jahlu wa dzulmu. Ketika terkumpul pada seorang atau dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu kebodohan dan kezaliman, maka menunjukkan akan keutamaan ilmu. Ini adalah sebab ketaatan. Maka bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Satu, tidak lain adalah kita benahi niat kita dalam menuntut ilmu. Kita benahi niat kita. Yang kedua, azimil ilma, agungkan ilmu. Man azzamal ilma azzamahul ilmu. Si mengagungkan ilmu akan diagungkan oleh ilmu. Yang ketiga, ketahui fadilah, keutamaan ilmu. Harus mengetahui keutamaan ilmu. Seorang apabila ingin semangat dalam menjalankan ibadah atau dalam menuntut ilmu, ketahui keutamaan ilmu. Dan ingat, semua keutamaan ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah maksudnya adalah al-ilmu nafi. Ilmu nafi, ilmu bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawakan khasyah, rasa takut. Innamal ilmu khasyah, kata Imam Ahmad. Ilmu adalah rasa takut.
Dan semua keutamaan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah maksudnya ilmu membuahkan amal. Kalau sekedar thaqafah wawasan itu bukan ilmu manfaat. Namanya ilmu itu yang membuahkan khasyah, membuahkan tawadhu, membuahkan khauf, membuahkan roja, membuahkan mahabbah dari amalan-amalan hati, kemudian membuahkan amalan-amalan yang lahir. Maka antum perhatikan tadi niat kita benahi terus. Yang kedua, ketahui keutamaan ilmu. Kemudian yang ketiga, agungkan ilmu. Yang keempat, jangan lupa. Yang keempat apa tadi? Yang pertama ikhlas, kemudian apa? Mengagungkan ilmu. Yang ketiga apa? Keutamaan ilmu. Yang keempat, tanamkan dalam diri kita bahwa kita sangat membutuhkan ilmu. Al-hajah, asy'ur bil hajah ilal ilm. Merasakan bahwasanya kita butuh ilmu. Masyarakat kita butuh ilmu. Dan ilmu Islam kita butuhkan setiap saat. Antum murajaah lagi kitab Ta'zimul Ilmi, semua ada di situ lengkap. Siapa yang bisa membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, maka dia akan bisa meraih apa yang diinginkan daripada ilmu. Apa hukumnya sholat sunnah wudhu dan sholat tahiyatul masjid pada waktu terlarang untuk sholat? Kalau sholat habis wudhu tentu tidak boleh. Ini yang anda ketahui. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kalau tidak ada wudhu tidak ada sholat. Tapi kalau tahiyatul masjid itu kaitannya dengan sholawat dawatul asbab, sholat yang ada sebabnya. Maka para ulama dalam hal ini ada khilaf. Sebagian lebih cenderung kepada tidak boleh karena yuqaddim an-nahyi, mendahulukan larangan. Tapi kebanyakan para ulama lebih cenderung kepada boleh. Dengan syarat apa? Sholawat dawatul asbab, sholat yang ada sebabnya. Contoh, anda masuk masjid, disunahkan apa? Sholat tahiyatul masjid, sifatnya umum. Idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yarka rak'atain, sifatnya umum. Maka para ulama cenderung apa? Sebagian mengatakan boleh fi sholawat dawatil asbab, sholat-sholat yang ada sebabnya. Cuman kalau wudhu ya nggak masuk insyaallah. Kenapa? Pada asalnya kalau nggak ada wudhu bukan nggak ada sholat. Dan wudhu bukan sebab sholat, tapi syarat sholat. Tapi kita ke masjid adalah apa? Ada sebab. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum wa antum kadzalik. Tulisan kecil sekali. Mengenai hadis 70.000 dah. Mengenai hadis 70.000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Apakah ada kemungkinan umat-umat Islam Apakah ada kemungkinan umat Islam zaman sekarang juga termasuk 700.000 umat itu? 700 habis 70 7.700. 70.000 umat itu. Ya, 70. Taib. Jadi hadis tadi, hadis yang kita baca tentang adanya 70.000 yang an masuk kata hisab tanpa adab, itu dijelaskan dalam hadis yang lainnya. Jelaskan dalam hadis yang lainnya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya likuli alfin, pada tiap 1000-nya itu sabauna alfan, mereka apa? Memberikan syafaat kepada 70.000 penghuni surga. Bahkan ditambah dengan wasalasa hasayat min hasayatillah, dan 3 cakupan di antara cakupan Allah Subhanahu wa taala. Berarti 70.000 dan masing-masing 1000 membawa 70.000 lah lebih dari penghuni surga.
Maka jangan putus asa, semoga Allah masukkan kita ke dalam keutamaan tadi. Yang paling penting adalah sebab yang bisa mengantarkan kepada dukhul jannah biru hisabin wala adab, yang tentunya birahmatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Razaqakumullah ilman nafi'an wa amalan sholihan, amin wa antum kadzalik. Kaifa naruddu ala ahli bid'ah alladzina qalu innal ihtifal bi maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam jaizun, jazakumullah khairan katsira. Masalahnya sudah dibahas oleh para ulama, dan rata-rata para ulama yang jawab masalah bid'ah itu kembali kepada diskusinya Imam Ahmad. Kembali kepada diskusinya Imam Ahmad terkait dengan fitnatu khalqil Quran. Maka yang pertama mesti para ulama jawabnya adalah ini ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Kalau kita tanya, jawabnya mesti apa? Mesti ibadah, satu. Kalau ini ibadah, hal alimah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan kelahiran Rasul, tapi merayakannya. Apakah ini diketahui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia menjawab tidak diketahui, maka kita tanya, apakah Rasul tidak tahu kemudian Anda tahu? Kalau dia mengatakan Rasul tahu, kita tanya, mana kalau gitu? Yang ketiga, hal balaghah Rasul. Kalau Rasul tahu, apakah Rasul menyampaikan? Menyampaikan atau tidak? Kalau Anda mengatakan tidak menyampaikan, berarti Anda menuduh Rasulullah khianat. Kalau Anda mengatakan menyampaikan, mana hadisnya? Mana hadis Rasulullah, mana perbuatannya, mana takrirnya, bahkan mana para sahabat, mana para tabi'in, mana tabi'ut tabi'in, 3 generasi asal tidak ada tersebut. Maka cukup dalam merayakannya Rasulullah itu dengan puasa Senin ditambah dengan Kemis, maka itu dijalankan setiap tahun, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana dengan sebagian dari haroki bahwa maksud dari hadis tidak minta ruqyah adalah ruqyah syirkiyah, sehingga jika meminta ruqyah syar'iyah dibolehkan? Kalau maksudnya ruqyah syirkiyah, dari asal tidak boleh. Dari asal tidak boleh, karena ruqyah syirkiyah hukumnya apa? Ya haram, karena itu kesyirikan. Tapi yang jelas maksudnya adalah wala yastarkun, jelas tidak masuk penafsiran tadi. Tidak mungkin masuk dan jauh. Tapi kalau Anda mencari pendapat para ulama yang membolehkan ketika dibutuhkan, ketika dia mencari sebab tidak dapatnya cuman ini, dan tidak ada orang yang menawarkan, ya, membawa, tapi dia akhirnya minta tolong, mencari pendapat yang membolehkan ketika dibutuhkan, ada, ya. Bahkan saya bebas menjelaskan, salah satu penjelasan beliau seperti itu, boleh jika sangat dibutuhkan. Tapi intinya adalah ini bukanlah suatu yang haram, tapi apa? Ini mengurangi sifat orang, mengurangi kemuliaan, yaitu sifat-sifat yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyurka tambah, tapi tidak haram. Apakah seorang yang pernah meminta ruqyah masih ada harapan masuk dalam 70.000 ini? Dijelaskan oleh beberapa para ulama. Kalau saya bin Bas rahimahullah taala, bisa. Kalau seorang setelah itu kemudian dia beramal soleh yang banyak dengan benar, lalu kebaikannya mengalahkan akan keburukannya, maka pasti bisa ditopang dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akan tapi bagaimana juga ini khas kepada kita untuk mewujudkan sifat-sifat orang-orang masyarakat tanpa hisab, tanpa diazab. Apakah termasuk orang yang terkena sihir lalu meminta orang untuk meruqyahnya, dan apa solusinya? Tadi sudah dijawab.
Bagaimana sikap kita terhadap teman yang main game? Masih ada? Semoga tidak ada di sini. Insya Allah itu tempat lain, bukan di sini. Insya Allah enggak ya. Jangan enggak beda loh ya. Enggak beneran. Ketika dinasihati malah marah. Dan bagaimana sikap kita kepada teman yang suka bicara kasar atau dinasihati malah marah? Ketika kita menasihati teman, kemudian teman itu marah, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang teman kita yang dia orangnya sombong, angkuh, menolak nasihat dengan kebenaran. Tapi bisa juga kesalahan itu ada pada kita ketika cara kita salah dalam memberikan nasihat. Ya, maka solusi paling penting adalah ya kita perlu rubah, karena tujuan yang baik harus dengan cara yang antum kan sering ikhlas ittiba kan gitu. Tujuannya baik karena Allah memberikan nasihat, bercaranya juga harus baik. Ya, gunakan cara yang semoga dengan cara itu seorang bisa menerima nasihat kita. Ustadz, mengapa kita atau bahkan kaum muslimin banyak menggunakan kitab-kitabnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Ada apa sebenarnya dengan ulama yang satu ini? Padahal di luar sana masih banyak juga ulama yang ahli dalam masalah syar'i dan ilmu-ilmu Islam secara umum. Jazakumullah khairan wa antum kadzalik. Ini namanya wada Allahul qabul. Allah jadikan beliau diterima di muka bumi. Ini semoga termasuk ajilu busyral mu'min, termasuk kabar gembira seorang mukmin yang segerakan. Tapi kalau kita lihat buku beliau satu, dan umumnya para ulama yang diterima di masyarakat kitabnya satu, insya Allah itu tanda keikhlasan. Antum melihat kitabnya Imam Nawawi, ya, kitab Imam Nawawi, kitab Arba'in Nawawiyah. Hampir seluruh penuntut ilmu punya kitab tersebut di dunia ini. Termasuk kitab beliau Riyadhus Shalihin. Tiap rumah kaum muslimin ada kitab Riyadhus Shalihin. Isinya seperti namanya, Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang soleh. Maka siapa yang ingin menjadi orang soleh, maka perhatikan kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Kenapa jadi demikian? Insya Allah ada min thamarati ikhlasihi, minal qalbi ilal qalb. Kullu ma kharaja minal qalbi dakhala fil qalb. Yang keluar dari hati masuk ke dalam hati. Ada min thamarati ikhlasihi. Sisi yang lainnya, kalau Imam Ibnu Utsaimin itu dari sisi taksimatnya itu rapi beliau. Rapi. Itu berarti sebab kedua, ikhlas pertama, yang kedua rapi. Taksimatnya bagus pembagiannya. Dan itu ma'ruf dari tulisan beliau. Yang ketiga, buku beliau rata-rata ringan, tidak membutuhkan meras otak, nggak pakai. Antum baca buku beliau, buka apa saja. Antum punya model bahasa Arab yang sederhana, antum bisa membaca kitab beliau. Antum kalau membaca kitab ulama yang lainnya kadang antum pakai capek. Apa maksudnya ini? Beliau enggak. Sehingga al-mubtadi bisa memahami, yahtaju ilal mubtadi wa yastaghni anhu al-muntahun. Para pemula butuh kitab-kitab beliau, dan yang sudah sampai tingkatan tinggi tidak bisa lepas dari buku beliau. Itu barangkali diantara sebabnya kenapa termasuk wada'allahu al-qabul, ikhlas, dan sebab yang beliau tempuh juga banyak. Yang terakhir, ketika saya bosan dan malas membaca dan murojaah pelajaran kelas, saya lebih banyak memilih membaca kitab ulama, kemudian hati saya tenang, namun saya ketinggalan pelajaran. Mana nasihatkum lana? Jazakumullah khairan. Ini niat yang baik insyaallah. Ketika terjadi demikian, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dalam dirinya ada naumil istijal, pengen cepet pintar. Ya, itu bagus niatnya. Cuma namanya belajar itu butuh tadarruj. Ya. Kemungkinan ada istijal. Ya. Jadi yang paling penting dalam marhalah dirosiyah, ihtammu bil muqarrarat.
Antum perhatikan muqarrar itu. Antum perhatikan. Kalau antum muqarrar antum sudah menguasai, matang belajar muqarrar, masih ada waktu atau buat selingan labas bihi. Atau antum di ayam dirus antum sungguh-sungguh, nanti fi ayamil utla antum manfaatkan untuk mengkaji kitab para ulama yang lainnya. Tapi jangan ini juga kalau sudah menguasai jangan kemudian dibenturkan, jangan ya. Sekarang ayamut tolab antum manfaatkan menguasai muqarrar. Antum pelajari itu. Nahwu antum pelajari, antum matang ulang-ulang 20 kali, 30 kali. Shorof juga gitu, balaghah, adab dan yang lainnya seperti itu. Antum ulang-ulang itu. Ya. Antum kalau menguasai silsilah antum kuasai. Nanti antum baca kitab apa saja insya Allah antum bisa. Yakin insya Allah. Antum baca di sampul silsilah itu kan. Yahtaju ilal mubtadi wa la yastaghni anhu muntahi. Kitab ini diperuntukkan untuk orang-orang non Arab. Tapi kalau sudah lulus ini akan bisa membaca kitab apa saja. Makanya antum kuasai itu silsilah itu. Ya, kuasai silsilah. Jadi muqarrarat antum utamakan muqarrar itu. Kalau muqarrar antum kuasai, insyaallah nanti akan mudah. Lalu bagaimana apabila terjadi malal? Kalau terjadi malal, ya malal Al-Qur'anul Karim antum basianya. Yang kedua, antum murajaah yang sudah antum hafal Arba'in Nawawi, antum murajaah. Yang ketiga, sesekali antum baca kitab enggak apa-apa. Ya. Cuman jangan menjadi utama. Jadi ada al-aulawiyat itu penting. Tadarruj itu penting dan usahakan al-ihkam fil madrus. Antum ketika mempelajari antum mateng itu. Kalau antum belajar gak mateng cepat lupa. Maka harus ihkam. Makanya Syaikhul Islam punya ungkapan yang bagus, at-taqlil minad dars wa ihkamul madrus. Pelajaran jangan banyak tapi dimatengi. Itu diantara cara untuk meraih ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ini dapat kita kaji insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.